Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Inka dan Ginka. Ya, jadi sekarang gue mau review salah satu film yang tayang di bioskop tanggal 20 Januari ini. Film drama religi, judulnya adalah Merindu Cahaya The Amstel. Memeluk Islam adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Diadaptasi dari novel karya Arumi E dan disutradarai oleh Hadrang Daehrattu. Nah, khusus untuk video kali ini, jadi selain gue akan nge-review filmnya, gue juga akan berusaha untuk comparing gitu ya, perbedaan versi film sama versi bukunya. Dan akan gue coba jelasin di ending setelah skor filmnya, oke? Menceritakan seorang perempuan asal Belanda bernama Marin van Hoven yang kemudian dia mualaf dan mengganti namanya menjadi Hadijah van Hoven ya. Dia berkenalan dengan salah satu cewek asal Indonesia bernama Mala. Mala ini seorang mahasiswa jurusan tari gitu ya, dia jago banget tari sampai dapat beasiswa untuk kuliah di Belanda gitu. Tak sengaja di sana ia berkenalan dengan seorang fotografer mahasiswa Belanda bernama Nicholas atau panggilan Niko, di mana Niko itu ya sebenarnya dia non muslim, tapi ibunya ini ada darah Jawa ya, jadi bapaknya Belanda, ibunya Jawa. Di antara mereka bertiga terlibat cinta segitiga. Lalu bagaimanakah kita selanjutnya? Dan kita masuk ke reviewnya, pros and cons-nya, itu dari hal yang menurut gue kelebihan atau yang gue suka dari filmnya. Ya tentunya setting di negeri Belanda, tepatnya di Amsterdam, menambah keindahan, menyenangkan untuk dilihat. Belum lagi kayak penggambaran orang-orang di sana tuh kemana-mana naik sepeda gitu, senang banget lihatnya. Terus didukung lagi juga aktor-aktor yang good looking. Di sini Amanda Rawless jadi Khadijah tuh cocok banget, dia pas banget itu meranin soalnya kini kayak orang Belanda ngomong bahasa Indonesia, jadi ngomongnya kayak cadel-cadel gitu ya. Terus ada Brian Domani juga, Rachel Amanda dan lain-lain. Terus di sini ada unsur komedinya juga karena ada karakter sahabatnya Nicholas namanya Joko, diperankan oleh Ridwan Remi. Dia adalah seorang komika gitu yang emang dari trailer aja gue tuh udah nonton trailer berkali-kali. Ketika gue nonton film itu masih bikin ketawa gitu lah ya, meskipun kehadirannya Ridwan Remi tuh emang selalu bikin ketawa sih di filmnya. Kadang bahkan saking dia udah mukanya dari sana gitu kocak ya, dia mau acting seserius apapun tapi tetap aja gue pengen ketawa gitu. Nah, message-nya sih bagus tentang ibaratnya gue kan kemarin-kemarin tuh sempet nonton film Nyalin Cahaya kan yang lumayan suram gitu ya, berhari-hari gue bahas sama temen-temen gue. Akhirnya nonton kayak ini tuh kayak jadi bikin adem gitu hati, message-nya tentang gimana Islam yang sesungguhnya seperti apa, sayang cinta saling damai, gimana perempuan muslim itu harusnya berhijab tanpa terasa terlalu menggurui gitu. Terus karakter Khadijah dimana ya dia adalah seorang mu'alaf yang menyampaikan di dakwahnya dia itu tidak menghakimi gitu dengan secara halus banget, gimana siapapun akan jatuh hati sama karakter Khadijah. Dukung lagi dengan musik dan soundtracknya yang enak-enak semua. Dan untuk hal yang cons-nya alias yang gue kurang suka, ya meskipun musik dan lagunya bagus, tapi ada beberapa part menurut gue kayak too much aja gitu. Musiknya tuh kayak agak kebanyakan, jadi jatuhnya kayak agak mirip video klip gitu. Sama ada part ketika akhirnya Niko-nya jadi mu'alaf, itu tuh back sound-nya tuh kayak terlalu dramatis, terlalu lebay gitu. Sedangkan menurut gue alasannya apa ya, pergolakan dari Niko yang tadinya dia non muslim sehingga dia jadi mu'alaf tuh kayak terlalu biasa aja gitu, kurang bergejolak gitu. Gue juga ngerasa di sini yang versi film karakter Nikonya tuh kayak kurang dalam aja sih gitu. Nah, terus untuk penyelesaiannya tuh menurut gue gak jauh beda sama FTV kesayangan. Kayak gue udah bisa nebak nih, jangan-jangan ini kayak begini, ternyata bener. Jadi ini menurut gue sebenarnya kisah cinta segitiga kayak ini sih generik gitu ya, sederhana gitu. Maksud gue kalau nggak didukung dengan backgroundnya di Belanda atau di kota Amsterdam itu kayak biasa banget gitu. Cuman karena didukung dengan visual latar belakang Eropa sih, itu yang bener-bener highlight di situ. Jadi kan memang si karakter Mala ini kan dari awal kayak kita udah dibikin agak-agak gimana gitu sama dia, kayak orangnya kegeeran banget gitu. Bahkan ada satu part yang ketika ada adegan di restoran itu si Malanya kegeeran banget kan sama Niko, cuman GR itu tidak masuk akal sekali ya. Mungkin kalian bisa yang udah tahu nih, bisa udah nonton bisa tahu nih bagian mana yang tidak masuk akal.
Terus kan di filmnya pun juga dijelasin kalau Mala itu adalah seorang dancer gitu. Nah gue tuh ngarepin ada adegan-adegan dance-nya apa gitu kan, jadi kita bisa segala macam dari tarian Jawa, tango, kontemporer gitu ya. Mungkin nggak tahu ya apakah memang aktrisnya mungkin tidak bisa nari gitu ya, Rahel Amanda. Gue seperti yang bahkan di novelnya aja itu digambarin sebenarnya Mala itu cewek, kan cewek Jawa gitu, maka oke lah medok Jawa, cuman digambarin tuh cewek yang eksotis, kulitnya coklat gitu. Kayaknya mungkin akan lebih cocok mungkin aktrisnya yang siapa, yang Indonesia banget gitu. Kalau Rahel Amanda menurut gue kayak masih terlalu putih aja sih gitu, kayak gue kebayangnya sepertinya kayak Arawinda sih, pas banget nih. Karena setahu gue selain jago acting, kulitnya coklat, dia juga bisa nari, jago nari gitu. Cuman ya sudah, mungkin saat itu belum terkenal sekarang ya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channel ini supaya channel gue makin berkembang dan mendukung supaya gue selalu semangat bikin video. Oke, jadi kalau untuk skor versi gue untuk film ini 7/10. Ya overall filmnya menyenangkan, filmnya menghibur, bisa menambah keimanan gitu ya gitu. Meskipun ada beberapa part yang oke lah generik gitu menurut gue. Masuk ke spoiler talk, oke? Jadi yang pertama gitu, jadi sebenarnya dari openingnya aja udah beda gitu. Dimana pertama kali Mala kenalan sama Khadijah yang versi film itu kan mereka kalau nggak salah di bus gitu ya, kayak Mala yang hampir kecopetan terus ditolongin sama Khadijah. Nah sedangkan di buku itu kenalan pertamanya itu nggak kayak gitu, dimana mereka cuma nunggu bis, terus Khadijah duduk sebelah karena dia lagi buka puasa, terus nawarin Mala kurma. Nah situ kegambarnya tuh sebenarnya dari awal tuh Mala tuh kurang suka, kurang srek sama Khadijah karena dia ngerasa aduh Khadijah muslimah yang taat banget, gue minder nih, gue kagok, gue takut diceramain sama dia. Nah itu digambarinnya tuh beda sama di film. Kalau di film dia kayak udah langsung welcome, langsung bersahabat. Yang di bukunya tuh awal-awal dia tuh kayak menjauh gitu, nggak agak nyaman gitu sama Khadijah. Terus ya ini dia nih, di buku itu memang karakter Nikonya tuh lebih dalam. Dia tuh sempat awal-awal kayak antipati sama Islam karena dia waktu masih kecil tuh ditinggal ibunya karena orang tuanya beda agama. Nah, sampai di bukunya tuh ada petualangan dia ke Indonesia, ke Jawa ya, ke Jawa Tengah, ke Salatiga untuk ketemu dengan ibunya gitu. Tapi bolak-balik 3 kali deh si Niko tuh ke Belanda sama ke Jawa Tengah, sedangkan di filmnya kan nggak ada. Jadi sebenarnya kalau untuk film tuh gue bingung, Merindu Cahaya Damsel tidak tergambar. Kan Cahaya Damsel tuh sebenarnya adalah ketika si Khadijah itu kan difoto di pinggir sungai Amstel, lalu ada kayak cahaya-cahaya gitu kan. Nah, sedangkan di bukunya itu dia tuh benar-benar ngerasa kangen sama si Khadijah ketika dia pisah di sementara gitu, sebulanan dia tinggal di Jogja, dan di saat itu dia baru menyadari dia kangen gitu, dia mencintai Khadijah ketika dia udah pisah gitu. Nah, terus gue yang di versi buku tuh gue ngerasa karakter Khadijah tuh kayak lebih taat. Bahkan digambarin Khadijah itu di bukunya tuh dia hijabnya hijab lebar gitu, bilang mungkin yang lebih syar'i gitu kan. Kalau yang di film kan nih yang hijab masih hijab gaul gitu lah ya gitu. Kan alasan dia pertama kali pisah sama orang tuanya itu, si Khadijah itu gara-gara dia mualaf dulu. Dia kenal sama temennya orang Turki, dia mendengar suara azan, dia mualaf, lalu dia dimusuhin sama keluarganya gitu. Jadi akhirnya barulah dia akhirnya tinggal sendiri gitu. Sedangkan versi filmnya Khadijah itu pisah sama keluarganya gara-gara dia kan tersebar video video hubungan dia sama si mantannya itu kan. Sementara menurut gue agak aneh sih, kan setahu gue ya di Belanda itu kan liberal gitu ya, kayaknya kalau seks bebas gitu kan kayak dianggap udah biasa. Nah di sana tuh diusir sama orang tuanya gitu, mungkin gara-gara videonya, entahlah ya apa perasaan gue doang nggak sih, agak janggal. Nah, sedangkan di karakter di buku ini ada namanya karakter Peter, itu sepupunya Khadijah gitu ya. Dia awalnya non muslim, tapi dia naksir sama Mala, naksir berat sama Mala, hingga akhirnya Peter itu menjadi mualaf. Nah, sedangkan di filmnya nggak ada. Nah, tapi gue jujur kayaknya gue lebih fokus filmnya sih jadinya gitu, karena fokusnya nggak terlalu melebar. Kalau di sini memang di bukunya agak terlalu banyak karakter gitu, dan di bukunya tuh nggak ada yang namanya karakter Joko Ridwan Remin itu gitu. Nah menurut gue ini adalah untuk filmnya salah satu langkah yang bagus untuk menambah elemen komedi dengan adanya Joko. Nah kalau di versi film yang meninggal itu ibunya si Mala gitu kan di Jawa, jadi dia pulang. Sedangkan yang versi buku yang meninggal itu adalah ibunya Niko di saat dia tuh belum bisa berdamai sama ibunya. Jadi sedih banget, bahkan gue pas baca novel, pas gue tahu ibunya Niko meninggal tuh gue nangis gitu, karena sedih aja sih, berasa gitu dapat gue sedihnya. Nah terus kalau untuk karakter Fatimah ya yang diperankan oleh Ustazah Oki, itu porsinya lumayan ada beberapa, ada dialog ya, dianggapnya sebagai penyelamat ketika si Khadijah lagi mau coba bunuh diri. Nah versi bukunya tuh nggak kayak gitu. Ustazah Fatimah cuma ustazah biasa aja yang Khadijah suka belajar bareng gitu. Cuman menurut gue untuk versi film
keputusan tepat sih untuk menggandeng Ustazah Oki karena banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Ya Ustazah Oki juga udah sebelumnya kan dari acting dulu gitu ya, jadi pas lah. Nah kalau di filmnya digambarin Niko sampai akhirnya di mu'alaf, dia baca syahadat gitu, sedangkan yang di bukunya Niko tuh nggak ada proses dia mu'alaf, jadi cuman kayak dia ngutarain doang ke Khadijah gitu, gimana nanti kalau kita halal dulu kamu bakal bisa ngajarin aku lebih dalam tentang Islam ya. Jadi sampai situ doang gitu. Sedangkan jadi kalau yang versi buku itu yang ada proses kelihatan mu'alafnya itu si Peter, sepupunya Khadijah. Nah ini juga nggak ngerti nih yang versi filmnya itu sering banget ya, dari trailer, dari opening gitu. Di film itu ada adegan si Niels, pacarnya Khadijah tuh maksa-maksa dia untuk buka hijab karena sampai rambutnya kelihatan gitu, sampai akhirnya si Niko datang gitu. Nah itu di buku tuh nggak sampai separah itu, cuman kayak digangguin doang, lo kenapa lo sekarang berubah, kenapa lo pakai hijab gitu, mungkin untuk menambah adegan dramatis kali ya. Terus kalau di versi film si Mala ini akhirnya dia berhijab kan. Nah kalau di versi buku Mala masih belum berhijab, dia masih berproses menuju lebih baik, dia udah lebih rajin sholat gitu ya. Dia yang tadinya dia dancer, dia dance tango sama partnernya harus depet-depetan, akhirnya dia buat tugas ujian dia, kita jangan tango deh, kita tap dance aja, baru sampai situ gitu proses si Mala. Oke, jadi kalau misalnya ini, kalau menurut gue yang gue nangkepnya ya gitu untuk versi film dan versi bukunya, meskipun muatan atau message-nya sama gitu, cuman yang lebih di highlight di filmnya kayaknya lebih ke cinta segitiginya gitu, si Khadijah, Niko sama Mala. Nah di bukunya meskipun ada juga sih, di buku tetap ada gitu awal-awal konflik-konflik antara Mala sama Khadijahnya yang sama-sama nyokin itu tuh ada, cuman lebih banyak porsi lebih kayak proses pencarian diri, proses mencari Tuhan gitu antara si Niko sama si Peter tersebut. Yang gue dapat di bukunya sih lebih itu. Jadi yang gue dapat di bukunya tuh karakter Niko tuh dia sebenarnya nggak terlalu bucin kayak di filmnya. Dia kan di filmnya kan Niko bucin banget gitu menurut gue, kayak sampai dia tuh mau mu'alaf gara-gara dia naksir banget sama Khadijah. Sedangkan yang versi buku dia tuh nggak terlalu peduli sama cinta-cintaan gitu, dia lebih kayak peduli drama keluarganya dia, dimana dia tuh pengen berhubungan baik kembali sama ibunya. Lalu dia mendapatkan oh ya namanya Islam di Indonesia, dan mendapatkan oh Islam tuh kayak gini. Apa akhirnya dia baru inget lagi ke Khadijah, ternyata dia selama ini oh dia suka, jadi dia baru suka itu belakangan gitu si Nikonya. Jadi kesimpulannya menurut gue masing-masing film dan novelnya tuh ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Di filmnya tuh memang lebih fokus ceritanya gitu, tapi jatuhnya ya memang ya pasti nggak mudah ya, namanya mindahin dari naskah buku ke film tuh yakin banget tidak mudah gitu. Jadi memang karakternya memang tidak terlalu dalam, sedangkan di buku ya karena memang panjang gitu, karena karakterisasinya lebih dalam, cuman memang plotnya agak kemana-mana nih kalau menurut gue gitu. Jadi memang balik lagi ke selera masing-masing. Bagi kalian yang memang penyuka novelnya wajib banget nonton filmnya, dan bagi kalian yang memang belum baca novelnya atau memang kurang suka baca, nggak apa-apa, bisa banget langsung nonton film aja, enjoy aja pokoknya. Nah oke, bagaimana pendapat kalian tentang film Rindu Cahaya The Amsel, atau mungkin yang udah baca novelnya juga, gimana nih, lebih suka yang mana gitu, lebih suka filmnya kah atau lebih suka bukunya, apa dua-duanya juga suka? Just let me know, tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video, bye bye.